Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anistiawati dengan NIM 2202010078, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Adapun di kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan terkait dengan teknologi pembelajaran, inovasi pembelajaran, pembelajaran inovatif, dan juga evaluasi pembelajaran. Teknologi pembelajaran adalah penggunaan berbagai alat, aplikasi, dan platform teknologi untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Adapun ruang lingkupnya yang pertama adalah desain. Yang dimaksud dengan desain di sini adalah proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Terus yang kedua ada pengembangan. Pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik yang di dalamnya itu meliputi teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Adapun yang ketiga yaitu pemanfaatan, di mana pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Fungsi pemanfaatan ini sangat penting karena membicarakan kaitan antara pembelajaran dengan bahan atau sistem pembelajaran. Adapun yang keempat yaitu pengelolaan. Pengelolaan meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasi, dan supervisi. Adapun yang kelima yaitu penilaian, di mana penilaian merupakan proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan belajar. Adapun cakupannya yaitu analisis masalah, pengukuran acuan patokan, penilaian formatif, dan juga penilaian sumatif. Tujuan inovasi pembelajaran. Tujuan dari inovasi pembelajaran ini adalah untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik dan terarah, melibatkan ide, produk, atau hasil karya baru yang digunakan sebagai pembaharu untuk mencapai tujuan pendidikan atau menyelesaikan permasalahan. Adapun fungsi dari inovasi pembelajaran adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memenuhi terselenggaranya pendidikan, dan menyelesaikan masalah pendidikan yang belum usai. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam inovasi pembelajaran itu ada 7. Yang pertama ada pengajar atau guru, terus yang kedua ada siswa, yang ketiga ada kurikulum, yang keempat ada fasilitas, yang kelima ada lingkup sosial masyarakat, yang keenam ada program atau tujuan, dan yang terakhir ada evaluasi. Pembelajaran inovatif adalah pendekatan atau metode pembelajaran yang menggunakan cara-cara baru yang kreatif dan mengedepankan pemikiran kritis, keterlibatan aktif, dan partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran inovatif ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara mandiri, kreatif, dan inovatif sehingga mereka dapat menghasilkan ide-ide baru untuk memecahkan masalah dan mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Beberapa konsep dasar dalam pembelajaran inovatif diantaranya yang pertama ada berpusat pada siswa, di mana pembelajaran inovatif ini menempatkan siswa sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Adapun yang kedua yaitu kolaboratif, yaitu mendorong kolaborasi antara siswa baik dalam kelompok maupun dengan guru. Yang ketiga yaitu konstekstual, di mana menekankan pada penerapan materi pembelajaran dalam konteks kehidupan nyata atau situasi yang relevan bagi siswa. Adapun yang keempat yaitu multisensoris, dengan menggunakan berbagai macam media, teknologi, dan metode pembelajaran yang melibatkan berbagai indera siswa. Adapun yang kelima yaitu kreatif, di mana mendorong siswa untuk berpikir kreatif, mengembangkan ide-ide baru, dan menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang inovatif. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya.
Fungsi utama dari evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran ini dapat difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa. Adapun tujuan evaluasi pembelajaran yaitu suatu komponen pembelajaran dapat diketahui ketepat sasaran dan kedaya gunaannya. Selain itu, evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu belajar peserta didik, mengetahui kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta menyediakan data yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan bagi pembelajaran berikutnya. Beberapa cara penerapan nilai-nilai keteladanan dalam pembelajaran PAI antara lain yang pertama, memberikan contoh teladan, di mana sebagai seorang guru PAI harus menjadi contoh teladan bagi siswa dalam perilaku dan akhlak. Yang kedua, ada menceritakan kisah-kisah teladan. Guru dapat menggunakan kisah-kisah para nabi, sahabat, ulama, dan tokoh-tokoh agama lainnya sebagai contoh teladan bagi siswa. Adapun yang ketiga yaitu melibatkan siswa dalam kegiatan amal berupa seperti sedekah, berbagi makanan, membantu sesama, dan kegiatan sosial lainnya. Adapun yang keempat yaitu mendorong siswa untuk berperilaku baik, yaitu guru dapat memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa untuk selalu berperilaku baik, jujur, dan bertanggung jawab. Itulah tadi beberapa jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.